Jadi tanggapan saya terhadap statement kubu Sylvester Matutina sebagai berikut. Yang pertama, daluarsa pelaksanaan putusan itu bisa ditinjau pada pasal 84 ayat 2 junto pasal 78. Apa substansinya? Jadi daluarsa itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah sepertiganya. Kenapa? Karena Sylvester Matutina itu divonis dengan pasal 311 KUHP yang ancaman pidananya 4 tahun. Jadi dihitung berdasarkan ancaman pidananya, bukan vonis untuk Sylvester yang 1,5 tahun. Karena Sylvester diancam dengan pidana 311 KUHP di atas 3 tahun, yakni 4 tahun, maka daluarsa penuntutannya itu 12 tahun. Sementara dalam pasal 84 ayat 2, daluarsa pelaksanaan putusan itu daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Berarti 12 tahun ditambah 4 tahun, 16 tahun. Perkara Sylvester itu 2019 inkrah. Jadi belum sampai 16 tahun, sehingga sampai hari ini menjadi kewenangan jaksa untuk mengeksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak daluarsanya kasus ini kan dibuktikan dengan perintah Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Ketiga, dalih-dalih yang diajukan oleh kubu Sylvester sebenarnya semua sudah terpatahkan ya, dari minta amnesti, dari PK, dari upaya-upaya, dan terakhir mau PK kedua. Tapi kami tegaskan kembali lah bahwa PK itu tidak menghalangi eksekusi, dan jelas negara tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina yang sudah berstatus sebagai terpidana. Dan menurut saya justru kubu Sylvester ini malah mengejek ya institusi negara melalui institusi kejaksaan ya. Karena menurut kubu Sylvester Matutina dirinya itu masih ada di Jakarta. Artinya kalau masih ada di Jakarta, apa yang menjadi hambatan bagi jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sudah diperintahkan oleh Jaksa Agung untuk mengeksekusi, kok tidak bisa mengeksekusi? Bahkan melalui sejumlah kuasa hukumnya seolah-olah Sylvester Matutina ini ya mengejek, meledek ya, menantang Jaksa Agung, seolah-olah Jaksa Agung itu memerintahkan untuk mengeksekusi. Itu keliru, nggak benar. Ini kan hancur negara hukum kita kalau seorang yang sudah terpidana, sudah inkrah pun tidak bisa dieksekusi dengan berbagai dalih. Sekali lagi, kami berharap negara hadir untuk menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, untuk menegaskan bahwa wibawa negara tidak boleh kalah oleh seorang terpidana, untuk menegaskan bahwa masih ada keadilan di tengah masyarakat yang bisa diperjuangkan melalui institusi penegakan hukum. Kalau Sylvester Matutina tidak segera atau tidak kunjung dieksekusi, maka ini akan meruntuhkan wibawa hukum, sebab masyarakat akan merasa tidak adil ya. Jadi tidak perlu membawa perkara ke proses hukum, sebab kalaupun sampai proses di proses hukum dan sudah divonis sampai inkrah, tetap saja tidak bisa dieksekusi. Dan ingat, masalah dengan Pak JK itu sudah selesai. Jadi dimaafkan atau tidaknya tidak berpengaruh lagi, karena ini prosesnya sudah inkrah, sudah putusan. Kecuali pada proses prajudifikasi atau pra penuntutan, Pak JK keluarganya memaafkan, nah itu bisa menghentikan penuntutan sehingga jaksa bisa menghentikan kasus. Tapi ini sudah inkrah, dan berulang kali ya perwakilan dari Pak JK, misalnya mantan Menkumham Pak Hamid Awaludin, menegaskan tidak ada itu perdamaian-perdamaian dengan Pak JK atau keluarga Pak JK. Jadi sekali lagi, kubu Sylvester Matutina ini seolah-olah merendahkan bukan hanya marwahnya Pak JK, bukan hanya marwahnya masyarakat, tapi bahkan wibawa negara diinjak-injak dengan tidak segera ditangkapnya Sylvester. Bahkan Sylvester merasa lah dia sudah tidak perlu ditangkap lagi, begitu kira-kira, karena dianggap sudah daluarsa. Jadi janganlah ya republik ini dengan 285 juta penduduknya dibuat bodoh oleh kubu Sylvester Matutina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 8485, bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Untuk perkara pidana, PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Teman-teman, telah saya cabut, kami cabut ya, rekan daripada saya telah mencabut, dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.